Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya membuat video tentang pubertas. Materi pubertas ini adalah materi pertama di kesehatan reproduksi remaja. Dan di materi pubertas ini kita akan menyampaikan kepada teman-teman remaja yang nantinya kalian di PIK. Jadi teman-teman di PIK, pengelola PIK atau pendidik sebaya menyampaikan materi pubertas agar teman-temannya, teman-teman remaja, kalau kita menyampaikan materi ini di BKR agar orang tua bisa memahami remaja, karakter remaja terkait perubahan mereka di fase pubertas. Jadi ini adalah tujuan dari materi pubertas. Nah, apa saja yang nantinya kalian lakukan di PIK atau ibu-ibu di BKR, ibu-ibu kader di BKR, apa aja yang harus dilakukan terkait materi pubertas ini. Dan intinya adalah materi pubertas ini kita memahami remaja, apa saja yang terjadi pada remaja ketika pubertas, perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi di remaja saat pubertas, dan bagaimana kita mengelola fase pubertas ini agar mereka teredukasi dengan baik, tidak terpapar dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi harapan kita ketika kita menyampaikan materi terkait pubertas, teman-teman remaja, orang tua yang punya anak remaja bisa memahami remaja tersebut sesuai dengan perubahannya. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Kalau nanti kurang mengerti dengan video ini ya silahkan baca bukletnya, silahkan baca modul-modulnya. Nah, kalau di materi pubertas, kita kemarin di materi pembuka di buklet ya, kalau di buklet yang sudah kalian dapatkan itu kan ada instruksi ya untuk membuat 5 kata. 5 kata itu adalah payudara, penis, menstruasi, apa lagi ya, bokong, testis. Nah, nanti kata-kata itu ditempel di dinding di PIK atau di kelompok BKR-nya, nanti ditempel peserta pertemuan. Kalau di BKR peserta pertemuannya adalah ibu-ibu yang punya anak remaja. Kalau di PIKR pesertanya adalah teman-teman remaja kalian. Nanti ditempel di dinding, disuruh mengelilingi tulisan-tulisan tersebut, dan nantinya peserta diinstruksikan untuk menambahkan kata-kata, satu kata yang kira-kira mirip dengan kata-kata yang kita tuliskan tadi, yaitunya vagina. Ya mudah-mudahan nggak tabu lagi berbicara ini ya, karena kita berbicara tentang case pro, kita tidak mengajarkan seks tapi kita berbicara ada kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Nah, tujuannya kita membuat materi seperti ini, mengedukasi dengan cara seperti ini agar penyampaian materi itu tidak monoton. Jadi semua peserta itu ikut berpartisipasi dalam materi ini. Setelah peserta itu selesai menuliskan kata-kata yang sama dengan kata-kata yang kita buat tadi, misalnya bokong istilah di tempat mereka apa, bla bla bla, banyak ya. Disesuaikan aja sih dengan kearifan lokal kalian. Mungkin kadang-kadang metode yang kita gunakan atau bahasa yang kita gunakan tidak cocok di tempat kalian. Jadi sesuaikan dengan bahasa atau kearifan lokal kalian yang kira-kira tidak melanggar norma, tidak melanggar apa ya, yang kira-kira yang tidak cocok dengan daerah kalian. Karena mungkin di tempat kita itu biasa saja, di tempat kalian itu adalah suatu kata-kata yang kotor, ya, satu kata yang kotor atau yang jorok sekali, kalian boleh tidak menggunakan itu. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian minta kepada para peserta untuk membacakan kalimat-kalimat yang sudah mereka tulis tadi, dan minta mereka untuk merumuskan mana sih kata-kata yang merendahkan, mana yang biasa saja. Setelah itu juga tanya kepada para peserta mana kata-kata yang tabu untuk dibicarakan, mana kata-kata yang dianggap oleh peserta aneh atau masih malu-malu untuk menyampaikannya. Dan kalian sampaikan, teman-teman PIK ini, kalau untuk teman-teman PIK atau ibu-ibu di BKR, sampaikan kepada peserta bahwa tujuan dari sesi ini adalah untuk membicarakan tentang seksualitas dan menjadikan pembahasan tentang seksualitas, tentang pubertas ini menjadi hal yang harusnya tidak tabu lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman remaja masih tabu berbicara tentang reproduksi, tentang kesehatan reproduksi, tentang organ reproduksi, takutnya teman-teman mendapatkan informasi dari internet misalnya atau dari media-media lain yang mungkin ya saja informasi itu salah atau keliru.
Ini kalau tidak ada teman-teman di PIK atau ibu-ibu di BKR yang meluruskan tentang materi tentang pubertas, tentang kesehatan reproduksi, ya nanti takutnya anak-anak kita tuh malah jadi salah arah. Itu dia metode yang bisa kita gunakan di PIK atau di BKR terkait materi pubertas. Dan nantinya kalau peserta sudah merasa nyaman atau sudah tahu dengan tujuan ini, kita berbicara tentang pubertas, nanti kita berbicara tentang organ reproduksi, perubahan-perubahan fisik, dan menggunakan istilah-istilah ilmiah di materi ini, ya baru kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi tujuannya tadi, pembukaan tadi dengan menuliskan 5 kata tadi ya, bokong, penis, vagina, testis, menstruasi. Nah, itu adalah istilah-istilah ilmiah, dan kalau peserta sudah merasa itu adalah istilah yang umum dan itu tidak tabu lagi dibicarakan, kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya seperti apa? Seperti ini. Dan di sesi berikutnya, kalian adik-adik remaja yang di PIK atau pendidik sebaya menginstruksikan atau mengkondisikan teman-teman kalian yang ikut pertemuan itu berdiskusi terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja, baik terjadi pada perubahan fisik maupun psikisnya. Mereka nantinya akan bekerja di sebuah kertas kosong, dikasih kertas metaplen, ya kertas metaplen yang namanya kertas metaplen kosong. Silakan bagi di beberapa kelompok, silakan mereka nanti berdiskusi. Nah, nanti hasil diskusinya dipaparkan di depan forum, di depan kelas kalau di kelas atau di mana saja kalian melakukan pertemuan. Bagi ibu-ibu kader juga seperti itu, nanti ibu-ibu kader, ibu-ibu yang punya anak remajanya dikelompokkan, disuruh berdiskusi terkait perubahan fisik dan perubahan psikis remaja. Nah, nanti setelah selesai baru dipaparkan. Nah, kelompok-kelompok yang lain, anggota-anggota yang lain atau peserta yang lain nanti menanggapi terkait hasil diskusi yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu metodenya menyampaikan materi terkait pubertas. Contohnya nanti mungkin peserta akan menyampaikan terkait perubahan fisik laki-laki apa saja, misalnya munculnya jakun, mulai tumbuhnya kumis, dada mulai bidang, terus mulai mimpi basah dan sebagainya ya. Itu materinya sudah ada di buklet ya. Perempuan misalnya sudah mulai menstruasi, mulai tumbuh payudara, terus perubahan-perubahan fisik yang lainnya seperti itu. Saya aja juga agak malu gitu ya. Nah, jadi gitu adik-adik sekalian, terkait pubertas seperti itulah yang bisa kalian lakukan di PIK remaja, dan bagi ibu-ibu di BKR ya seperti itu juga. Nah, misalnya tadi di kertas metaplen biar lebih menarik lagi, nanti ini saja dilukis saja pola atau gambar manusia, bisa saja nanti ditidurkan salah satu peserta. Kalau ada di remaja bisa ya, kalau ibu-ibu kader yang anggotanya adalah ibu-ibu ya, mungkin nanti bisa dicarikan salah satu model anak remaja di situ. Nanti digambar 2, satu gambar laki-laki, polanya saja ya, laki-laki, yang satu perempuan. Nah, nanti di gambar itu, di sketch itu digambarkan perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Misalnya digambar seorang laki-laki, nanti digambarkan munculnya bulu-bulu seperti kumis, bulu ketiak, dan bulu-bulu lainnya. Gambar aja biar gampang dan biar enak menjelaskannya. Dan biasanya dengan metode seperti ini akan lebih mudah diterima daripada ibu-ibu kader atau teman-teman pendidik sebaya hanya berceramah menyampaikan satu arah atau hanya klasikal seperti biasa kita penyuluhan. Kalau dengan metode seperti ini diajak semua peserta untuk berpartisipasi, nah, insya Allah mudah-mudahan ini lebih gampang diterima dan mungkin akan lebih interaktif lagi kelasnya. Nanti akan ada masukan-masukan atau tambahan-tambahan dari peserta. Nah begitu, nanti baru kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk materi pubertas, itulah yang adik-adik lakukan atau ibu-ibu kader lakukan di kelompoknya. Dan di sesi terakhir nanti juga menggambarkan organ reproduksi ya. Jadi menggambarkan organ reproduksi di sesi terakhir nanti dimintai peserta untuk menyampaikan bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Laki-laki menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan. Nah, itu akan lebih menarik karena yang laki-laki menjelaskan
organ reproduksi perempuan, yang nanti minta salah satu peserta perempuan menjelaskan tentang organ reproduksi laki-laki, ya, baik anatominya juga bagaimana cara menjaga kebersihannya. Nah, harapan kita kalau adik-adik sudah terpapar dengan materi ini, dengan materi pubertas, kalian tahu apa yang terjadi ketika pubertas, perubahan fisik apa yang terjadi, terus bagaimana menjaga organ reproduksi. Harapan kita kalian tidak sembarangan nanti dengan organ reproduksi, dan kalian tahu misalnya perubahan-perubahan yang terjadi di fase remaja itu seperti apa. Ya, kalian akan lebih bertanggung jawab dengan diri kalian dan juga dengan organ reproduksi kalian. Seperti itu. Mungkin itu di materi pubertas sedikit-sedikit, nanti saya sambung lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat video pendek ini. Mohon maaf kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi, silahkan di komen. Saya tidak sepenuhnya benar karena saya juga dalam proses belajar. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.